Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Harian GKJ Manahan. Tentu saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkat. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mohon pertolongan penyertaan Tuhan di dalam doa. Bapa kami ada di surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Untuk segala berkat, kasih, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan, bahkan kebaikan, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu menata hati, pikiran, dan iman kami. Untuk kami boleh membaca, mendengar, memahami, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baru saja kita bersama-sama merayakan sebuah peristiwa Natal. Di dalam peristiwa Natal ada sebuah tokoh atau seseorang yang menjadi sentra di dalam peristiwa Natal, yaitu seorang ibu yang bernama Maria. Ada banyak hal yang kita teladani dan bisa kita teladani di dalam kehidupan seorang Maria ketika dia menerima apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang diberikan pada Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu." Nah, di dalam kalimat ini ada 3 unsur yang penting di dalam kehidupan kita yang perlu kita teladani. Yang pertama, kalimat Maria ini berbicara tentang sebuah ketaatan dan atas sebuah perintah yang diberikan Tuhan. Kita tahu ketika Maria menerima kasih karunia dari malaikat dan dia harus mengandung seorang laki-laki, seorang bayi yang diberi nama Yesus. Di dalam peristiwa ini, Maria tidak bisa mengerti. Maria tidak bisa memahami. Maria jauh dari apa yang dipikirkannya. Tetapi apapun itu, kemudian Maria bisa memahami dan kemudian dia berkata kalimat yang mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padaku seperti perkataanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali di dalam kehidupan kita menerima suara-suara dari Tuhan. Tentunya suara Tuhan itu harus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Didasarkan apakah suara Tuhan itu untuk puji kemuliaan namanya. Dan juga suara Tuhan itu apakah membawa damai sejahtera. Dan apakah suara Tuhan itu tidak didasarkan pada situasi kondisi yang ada pada saat itu. Nah, kalau memang benar kita meyakini bahwa suara Tuhan itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar-benar kita yakini bahwa itu suara Tuhan. Maka marilah kita juga bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Yang kedua, kalimat yang disampaikan oleh Maria ini mengandung sebuah unsur tanggung jawab dan pengorbanan. Kita tahu bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Maria menyebabkan Maria harus mengandung, harus merawat, harus memelihara, bahkan mendidik anak yang nantinya lahir. Dan tentunya ada sebuah pengorbanan yang harus dilakukan. Tetapi Maria bisa menerima. Ini mengingatkan kepada kita sebuah tanggung jawab di dalam sebuah tugas kita di dalam setiap pelayanan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita melalui talenta di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tetapi marilah kita menumbuh kembangkan talenta ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rela hati untuk boleh menerima itu semua dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga,
kalimat Maria ini berbicara tentang sebuah pengorbanan yang harus diterima dengan rasa syukur dan penuh di dalam ketabahan untuk menerima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah memasuki tahun baru. Kita yakin dan percaya bahwa tahun 2024 yang sudah kita lalui, ada banyak hal yang terjadi, pergumulan, persoalan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apapun itu yang terjadi, marilah kita responi. Kita yakini bahwa segala apa yang terjadi itu adalah sebuah karya Allah untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasakan itu semua, maka kita boleh bersyukur, boleh berterima kasih sebagai respon iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita memapaki hidup yang Tuhan berikan di tahun 2025. Mari kita menjadikan kalimat perkataan Maria ini, yaitu sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu, menjadi tekad kita untuk senantiasa memapaki tahun 2025, sehingga kita semakin yakin dan percaya bahwa ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.